Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3761-3763 Bab 3761 Firestone and Fragment of Heaven. Apa? Kata-kata monyet iblis itu mencengangkan, yang mengejutkan Landon Sen. Hanya dengan menjadi jalan surga, mendominasi segalanya, kamu dapat bertahan selamanya dalam evolusi reinkarnasi, benar-benar abadi dan abadi. Kata monyet iblis dengan sungguh-sungguh. Landon Sen mengerutkan kening, ini terdengar seperti peristiwa yang tidak mungkin. Menurut apa yang dikatakan Yao Hou sebelumnya, bahkan leluhur Tao Tianzun dan bahkan dewa sejati tidak bisa lepas dari kelahiran kembali reinkarnasi, jadi siapa lagi yang bisa melarikan diri? Landon Sen tidak bisa membayangkan. Senior Sun akan salah. Generasi muda berarti bahwa aku tidak ingin mati dalam kesengsaraan besar alam abadi 900.000 tahun kemudian, bukannya aku ingin abadi selamanya. Landon Sen berkata terus terang, tujuannya belum ambisius. Monyet iblis itu mengangkat bahu dan berkata dengan jujur, "Nak, aku tidak bisa membuat pernyataan. Menurut hukum dunia nyata, hidupmu berhubungan dengan aura langit dan bumi. Kamu harus mengorbankan dirimu untuk memperbaiki aura langit dan bumi. Tapi jika teoriku yang sebelumnya benar, Anda adalah pembuka evolusi berikutnya, mungkin Anda tidak akan jatuh seperti yang terpilih di masa lalu, tetapi sebagai penggagas evolusi baru, Anda akan beralih ke evolusi baru. Lagi pula, cara evolusi lama dia sudah mati, tidak perlu memperbaiki ki langit dan bumi." Begitu kata-kata ini keluar, mata Landon Sen tiba-tiba menjadi cemerlang, seolah-olah dia telah melihat harapan. "Cucu senior, generasi muda masih ingin tahu, jika aku bisa bertahan, bisakah aku membuat orang-orang di sekitarku juga tidak mati?" Landon Sen mengajukan pertanyaan yang lebih konyol. Monyet iblis itu tertawa dan berkata, "Sungguh ajaib jika kamu tidak mati, dan kamu ingin orang lain mati. Hahaha, anakmu benar-benar menarik." Landon Sen sedikit kecewa. Dengan cara ini, saya dilahirkan pada waktu yang tidak tepat waktu, tetapi lahir di era ketika Yanji akan segera berakhir. Dia belum memiliki ombak yang cukup. Wah, jangan terlalu kecil hati. Banyak hal yang saya katakan hari ini adalah dugaan saya sendiri dan mungkin belum tentu terjadi. Anda hanya berpegang teguh pada keyakinan Anda, jika suatu hari, Anda benar-benar menjadi jalan surga. Satu tidak diketahui sesuatu. Monyet iblis itu tertawa. Senior Sun tidak masuk akal. Generasi muda tidak berani membayangkan bahwa mereka akan memiliki kemampuan seperti itu. Generasi muda hanya ingin melindungi diri mereka sendiri dan melindungi orang-orang di sekitar mereka. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Aku telah berjuang sepanjang hidupku, berjuang melawan orang-orang dan surga. Pada akhirnya, itu adalah mimpi kosong yang besar. Aku tidak bisa bertarung melawan reinkarnasi surga. Sampai sekarang, aku masih memiliki keengganan di hatiku. Pada saat kematian, aku menyadari kebenaran yang sangat sederhana. Kematian mungkin tidak ditakdirkan, tetapi ketidakmampuanmu untuk menghancurkan segalanya. Tidak cukup kuat, suatu hari kamu akan jatuh ke dalam debu selamanya. Nak, kamu sangat mirip denganku, aku hanya ingin memberimu saran. Kapan saja, jangan kehilangan keberanian untuk terus menjadi lebih kuat, bertarung melawan langit, bahkan jika kamu tidak bisa bertarung, kamu harus bertarung," kata iblis dengan tegas. Landon Sen sangat terdorong, dan dengan erat menggenggam tinjunya dan berkata, "Junior mengerti, terima kasih kepada Senior Sun atas pengajarannya." Monyet iblis itu mengangguk sedikit, dan melanjutkan, "Wah, tujuanku telah tercapai. Tubuh jiwaku tidak lama di dunia. Sebelum aku memberimu potongan-potongan jalan surgawi, kamu memiliki pertanyaan, tolong bergegas dan bertanya." Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok monyet iblis itu mulai terang dan gelap, jelas itu tidak akan bertahan lama. Landon Sen sebenarnya memiliki banyak hal untuk ditanyakan, tetapi waktu mungkin tidak cukup, jadi dia hanya dapat memilih pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Dia dengan cepat mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan dan dengan cepat membuka kotak giok. Di kotak batu giok, ada bunga merah terang seperti darah dari pantai lain, dengan titik-titik darah di permukaan, cantik dan aneh. Senior Sun sangat berpengetahuan, apakah Anda tahu asal mula bunga ini dari sisi lain? Landon Sen bertanya dengan cepat. Meyer berkata pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa ada yang tidak beres ketika Rose melonjak, dan ditelan oleh lautan darah yang jatuh dari langit, ada sejumlah besar bunga lain yang mengambang di lautan darah. Meyer berhasil mengambil salah satu dari mereka dan membawanya ke dunia peri nyata. Jika Anda bisa mengetahui asal mula bunga di sisi lain, mungkin Anda bisa melacak di mana Rose tersapu oleh lautan darah. Ini bukan bunga bianan biasa. Aku telah melihat beberapa bunga bianan serupa di neraka Huangquan di masa lalu. Tapi bunga bianan ini sepertinya dinodai dengan energi yang aneh, dan aku tidak bisa mengatakannya, yang benar-benar aneh. Monyet monster itu melihat bunga pantai lain di kotak giok dengan ekspresi terkejut yang jarang. Bunga sisi lain Landon Sen misterius dan aneh, tampaknya mengandung energi jahat tertentu, dan dicampur dengan jejak darah.
Monyet iblis tidak pernah mendengarnya, dan itu tak terlukiskan. Neraka musim semi kuning. Landon Sen memahami titik kunci, mengerutkan kening. Wah, kebetulan kamu menelan Wushu Senkuan, dan kamu seharusnya bisa menahan angin puyuh reinkarnasi dari neraka Huang Kuan. Kamu bisa pergi ke neraka Huang Kuan untuk menjelajahinya ketika kamu punya waktu. Mungkin kamu bisa mengetahui informasi yang berguna. Saran Yao Hou. Terima kasih, cucu senior karena memberitahuku. Landon Sen yakin dengan pikirannya, dan memegang tinjunya berulang kali. Wah, tubuh jiwaku akan segera menghilang. Satu hal terakhir yang mengingatkanmu. Lagi pula, batu api adalah salah satu dari 9 warna batu yang mengisi langit yang kacau. Kau bisa mengambilnya. Benda ini mungkin besar bagimu di masa depan. Kegunaan. Selain itu, fragmen-fragmen surga memiliki energi yang tak terbatas. Setelah Anda mencapai Daluo Jinxian, Anda pasti akan merasakan manfaat dari hal ini. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apakah fragmen-fragmen surga adalah bagian dari surga dan memperlakukannya. Kamu harus memiliki hati yang takut, dan jangan tertelan oleh kekuatan fragmen surgawi. Landon Sen mengingatnya di dalam hatinya dan dengan sungguh-sungguh berkata, generasi yang lebih muda tahu. Segalanya sudah berakhir. Akhirnya, monyet iblis itu menghela nafas, dan mulutnya menunjukkan keengganan yang pahit. Tuan, kamu benar. Lagi pula, hidupku hanyalah sebuah batu pecah yang memperbaiki langit, jadi mengapa repot-repot dilahirkan? Kenapa mati? Hahaha, ini sial takdir. Setelah mengatakan ini, tubuh jiwa iblis-iblis itu terbakar dengan nyala merah. Cucu senior. Landon Sen terkejut. Yao Hou tidak lagi memperhatikan teriakan Landon Sen. Di bak mandi api yang mengamuk, jiwa yang tersisa dari Raja Kera dan pakaian mempesona dan peralatan pelindung secara bertahap menghilang hingga runtuh dan berubah menjadi topan hitam putih. Siklon hitam dan putih tidak lebih dari ukuran telapak tangan, terus berputar seperti pola tai chi, misterius dan dalam. Melihat dari dekat, saya hampir tidak bisa melihat sepotong kecil fragmen hitam dan putih yang tersembunyi di topan. Itu adalah fragmen surga. Ternyata potongan Heavenly Dao dari Huagu Ocean ini benar-benar disegel dalam jiwa sisa Tao Wukong. Ketika siklon hitam dan putih muncul, Landon Sen tiba-tiba mengeluarkan suara teredam di dadanya, melepaskan resonansi bergelombang. Gaya resonansi yang kuat menyapu seluruh altar seperti gelombang udara, membuat ruang bergetar. Di antara cahaya listrik dan batu api, siklon hitam dan putih di udara bertiup seperti angin puyuh dan langsung jatuh ke tubuh Landon Sen. Apa? Saat fragmen Heavenly Dao memasuki daging, jiwa Landon Sen tampaknya sedikit bengkok mengikuti arah rotasi topan, dan Landon Sen menjerit ketika rasa sakit otaknya meledak. Dalam rasa pusing yang kuat, Landon Sen merasa bahwa dia dikelilingi oleh cahaya hitam dan putih, dan pikirannya dengan cepat kembali ke foto-foto lama dan dekaden. Bab 3762 Li Huagu Ocean. Dalam keadaan linglung, Landon Sen melihat langit retak, galaksi hancur, dan sebutir telur emas terbang dari medan bintang, dan dipegang oleh seekor naga besar yang mengenakan cahaya 9 warna. Segera setelah layar berputar, naga dan biksu yang kuat mengenakan jubah emas bertarung, dan langit runtuh, dan langit redup. Akhirnya dia diikat oleh rantai dan jatuh ke dalam jurang. Segera setelah itu, gambar itu berbalik lagi, langit jatuh di langit, naga dan burung phoenix unicorn dan binatang prasejarah lainnya bertarung dan menghancurkan, dan ketika mereka mati kelelahan, mereka mengeluarkan telur emas, dibungkus dengan esensi dan darah, dan jatuh ke bumi yang jauh. Pada akhirnya, telur emas hancur dan berubah menjadi raksasa langit dan bumi, dengan cahaya keemasan di atas langit, pola matahari di tengah alis, dan cahaya yang dilepaskan untuk menerangi bumi selama ratusan ribu mil. Selain itu, banyak gambar sering terlintas di benak Landon Sen, tetapi matanya secara bertahap kabur. Pada akhirnya, semua gambar menghilang, dan kesadaran Landon Sen perlahan pulih, dan matanya menunjukkan keraguan. Setiap kali saya menyerap fragmen Dao Surgawi, saya akan melihat beberapa gambar yang tidak dapat dijelaskan, yang memberi orang perasaan kesedihan kuno, seolah-olah hal-hal telah terjadi di masa lalu, mereka tampaknya benar. Gambar-gambar ini seperti fragmen memori. Landon Sen selalu merasa bahwa gambar-gambar itu mungkin petunjuk, dan ia mencoba untuk menyimpan gambar-gambar itu dalam pikirannya. Fragmen surgawi yang disegel oleh sisa jiwa Tao Wukong telah sepenuhnya diserap oleh Landon Sen. Dalam kegelapan, Landon Sen merasa bahwa jiwanya memiliki perasaan penuh yang tak dapat dijelaskan. Meskipun itu tidak membawa sedikit pun peningkatan kemampuan, rasanya sangat aneh. Setelah jiwa sisa Tao Wukong itu runtuh, cahaya api yang dilepaskan oleh batu api berangsur-angsur redup, dan susunan pertahanan emas di sekitar altar mulai mengelupas seperti cermin yang rusak, membuat bunyi klik. Landon Sen mengambil batu api, dan batu nisan di depannya tiba-tiba meledak menjadi raungan, berdengung, dan permukaan batu nisan bersinar dengan cahaya putih. Ini adalah... Landon Sen secara tidak sadar menyentuh batu nisan itu dengan tangannya, dan segera merasakan kekuatan teleportasi yang kuat diberikan pada dagingnya, dan dia sepertinya teleport keluar. Dengan kaget, Landon Sen dengan cepat melepas tangan kanannya.
Tampaknya setelah jiwa sisa Wukong Tao jatuh, batu nisan ini menjadi saluran transmisi ke dunia luar. Landen Sen tampak terkejut, dia akhirnya punya cara untuk meninggalkan Hua Guoshan. Setelah penghalang pertahanan altar benar-benar rusak, Mayor Wang dan yang lainnya bergegas ke altar untuk pertama kalinya. Mayor menghela nafas lega ketika dia melihat Landen Sen di altar aman dan sehat. Energi berfluktuasi dari altar tadi terlalu kejam, dan dia pikir Landen Sen memiliki beberapa kekurangan. Landen Sen, apa yang baru saja terjadi? Mayor bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, hanya mengucapkan selamat tinggal kepada jiwa yang tersisa dari Taois Wukong. Landen Sen menghela nafas emosi. Ape King membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan penuh semangat, Brother Landen Sen, apakah Anda melihat leluhur? Landen Sen sedikit mengangguk dan menjelaskan secara singkat adegan yang terjadi tadi, tetapi menghilangkan beberapa informasi penting. Itulah masalahnya. Sekarang penghalang pertahanan altar ini telah menghilang, dan batu nisan Taois Wukong di depannya telah menjadi saluran transmisi ke dunia luar, dan biarawan Hua Guoshan akan dapat memasuki dan meninggalkan dunia luar dengan bebas di masa depan. Landen Sen berkata dengan tegas. Raja Kera menghela nafas dan membungkuk ke batu nisan. Beberapa penatua dan penjaga yang menyertainya berlutut di depan batu nisan dan membungkuk hadiah besar. Nenek moyang akhirnya pergi tanpa khawatir, dan kita yang adalah generasi yang lebih muda juga merasa lega. Brother Landen Sengxian, saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan selanjutnya. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku, masih ada banyak hal yang menunggu saya untuk atasi, adik lelaki saya akan meninggalkan Hua Guoshan sekarang. Raja Kera menduga bahwa Landen Sen akan mengatakan itu. Dia menepuk pundak Lang dan menghela nafas, aku tidak tahu kapan aku akan melihatmu lagi. Omong-omong, raja ini hampir lupa sekarang setelah Gunung Huaguo membuka saluran transmisi, saya bisa keluar kapanpun saya mau. Hahaha, tidak apa-apa, Anda bisa dianggap membuka pintu ke dunia baru bagi warga kami di Gunung Huaguo. Raja Kera tertawa terbahak-bahak. Landen Sen mengingatkan, saudaraku, kamu tidak tahu, situasi di Wood Immortal Territory tidak begitu baik sekarang. Jika tidak ada yang lain, cobalah untuk tidak meninggalkan Gunung Huaguo. Oh, apa yang terjadi? Ape King mengerutkan kening. Landen Sen menceritakan fakta bahwa pasukan tiga bijak Xuan Yuan telah menangkap Tianmang Tianqi dan domain abadi lainnya, dengan mengatakan, sekarang 100.000 tahun telah berlalu, dan domain abadi Tianmu tidak diketahui jika telah ditangkap. Setelah ditangkap, itu akan merepotkan. Saudaraku, kamu kuat dan kamu akan dapat melindungi dirimu ketika kamu keluar, tetapi Biksu Hua Guoshan biasa berbeda. Kamu sebaiknya memesan saluran transmisi Hua Guoshan untuk diblokir, dan jangan biarkan Biksu Hua Guoshan biasa pergi sesuka hati. Landen Sen mengusulkan. Oke. Ape Wang mengangguk sedikit, dan menasihati, Saudara Xian, Anda harus lebih berhati-hati. Jika teman sekte Anda dalam kesulitan, Anda dapat meminta mereka untuk berlindung di Gunung Huaguo. Meskipun Gunung Huaguo tidak besar, tetapi menampung ratusan juta beku bukanlah masalah. Betapa malu mengganggu saya, saudara. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Raja Kera mengerutkan kening dan berkata, Saudara Xian, Anda membuat kesalahan. Ini bukan masalah yang merepotkan. Bahkan, jika Anda tidak pergi, posisi Tuan Gunung Huaguo harus diberikan kepada Anda sebagai saudara. Lagi pula, kaulah beku yang disukai oleh para leluhur. Ambil 10.000 langkah untuk mengatakan, jalur spasial Gunung Huaguo telah dibuka, dan mungkin suatu hari ditentukan ketika pasukan 3 orang bijak Xuan Yuan akan menaklukkan tanah suci ini. Pada saat itu, aku akan menjadi Huaguo. Jika beku gunung ingin saling menentang, dia juga membutuhkan seseorang yang dapat membantu kita bala bantuan. Jika Anda benar-benar memperlakukan saya seperti saudara, dengarkan saja saya. Landen Sen berpikir sejenak, merasa masuk akal, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, oke, aku akan berterima kasih pada kakakku dulu. Raja Kera tersenyum, saya seorang saudara, jangan seperti ini. Keduanya mengobrol sebentar. Sudah waktunya bagi Landen Sen untuk pergi, dia dengan sungguh-sungguh memeluk tinjunya ke arah Raja Kera, saudaraku, aku pergi, sampai jumpa besok. Mayor juga memberikan hormat kepada Raja Kera. Hati-hati, saudara yang berbudi luhur. Raja Kera berkata dengan suara berat. Landen Sen mengangguk sedikit, memegang lengan ramping Mayor dengan satu tangan, dan menekan tangan lainnya di batu nisan. Berdengung. Permukaan batu nisan menyembur dengan cahaya putih, dengan cepat membungkus tubuh Landen Sen dan Mayor. So. Kekuatan teleportasi besar bertindak pada mereka berdua, dan Landen Sen dan Mayor segera diteleportasi. Melihat sosok Landen Sen yang menghilang, Ape King menghela nafas, ekspresinya agak kesepian, jarang memiliki saudara lelaki yang marah, tetapi Gunung Huaguo, yang pergi dengan terburu-buru, akan jauh lebih sedikit bersenang-senang di masa depan. Oh, kembali. Sisa penjaga, terus jaga mesbah, jangan biarkan seorang biarawan memasuki altar. Raja Kera memerintahkan. Iya. Beberapa penjaga yang menjaga altar menanggapi, tidak berani mengabaikan.
Salah satu penjaga, yang sedikit lebih kurus, melirik batu nisan di altar yang membentang di langit, dan cahaya hijau kegembiraan muncul di matanya. Bab 3763 A Hundred Thousand Years Later. Keciut. Landon Sand dan Meyer terlempar keluar angkasa dan sampai di puncak gunung berapi yang berlubang, dan mereka dengan cepat jatuh ke arah danau cair keemasan di bawah puncak gunung. Gelombang panas mengepul datang. Jubah dan rok Landon Sand dan Meyer langsung dibakar menjadi abu oleh suhu tinggi. Suhu tinggi yang tak terkatakan itu tak tertahankan, dan udara dipenuhi dengan api yang lebat. Landon Sand baik-baik saja, Meyer tidak tahan dengan segera. Untungnya, setelah meninggalkan ruang independen, kekuatan spiritual kacau Landon Sand yang lama bertahan membuka segel, dan menjadi aktif seolah-olah itu luar biasa. Hentikan seni tubuh emas. Landon Sand memberikan minuman ringan, dan tanda emas di tubuhnya melonjak dan meluap, membentuk penghalang rune, dengan cepat menutupi dirinya dan Meyer. Meyer, kamu baik-baik saja. Landon Sand mengambil pinggang Willow lembut Meyer dengan satu tangan, dan mereka berdua berhenti di udara. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Meyer mengambil napas dalam-dalam, setelah meninggalkan Gunung Huaguo, dia merasakan mimpi. Merasa bahwa kekuatan spiritual kacau di dalam tubuh diaktifkan kembali, Meyer juga menunjukkan kegembiraan, dan akhirnya menyadari perubahan yang terjadi dengan menerobos dunia abadi surgawi. Landon Sand memeluk Meyer dan terbang keluar dari kawah. Kepedulian pria itu terhadap keintiman membuat Meyer sangat berguna. Dia dengan lembut bersandar di lengan Landon Sand, menikmati saat-saat keintiman. Gaun Meyer dibakar, seluruh tubuhnya telanjang, kulitnya yang seputih salju terbuka terpapar di udara, dan otot dan tulangnya yang dingin, seolah-olah dia dipahat dengan hati-hati. Dia tampak sangat menawan, dan Landon Sand agak sulit untuk tenang. Omong-omong, dia telah berpantang selama 100.000 tahun, dan Meyer tidak harus dengan sengaja menggoda menyodok, dan Landon Sand tidak tahan. Landon Sand memaksa dirinya untuk tenang, dan dengan cepat terbang menjauh dari Gunung Huaguo dengan Meyer di tangannya. Sangat aneh untuk mengatakan bahwa setelah keluar dari ruang independen Gunung Huaguo, larangan udara di luar Gunung Huaguo telah hilang, dan Landon Sand dapat terbang sesuka hati. Mungkin larangan udara di Gunung Huaguo bergantung pada energi jiwa sisa Tao Wukong. Setelah jiwa sisa Taois Wukong meninggal, larangan udara di Huaguoshan juga menghilang. Karena tubuh fisik tidak lagi terpengaruh oleh larangan udara, kecepatan penerbangan Landon Sand sangat cepat, dan segera ia terbang keluar dari Gunung Huaguo yang berkobar ke lembah Cuyun di bagian utara Gunung Huaguo, di mana ia beristirahat sejenak. Landon Sand membuka gua sesuka hati dan melepaskan istana Guangtian. Memasuki istana Guangtian, Meyer tidak berniat mengekspresikan pelukan Landon Sand, dan Landon Sand juga memanfaatkan momentum untuk memeluk pinggang Willow Meyer. Meyer, kita belum berada di ruangan yang sama selama 100.000 tahun, apakah menurutmu kita harus melipat gandakan perbaikan dan mendamaikannya? Landon Sand mengangkat sudut mulutnya, matanya dipenuhi panas terik. Huff, kamu belum menyentuh gadis ini dalam 100.000 tahun, saya pikir kamu benar-benar menjadi orang kayu. Meyer mengerutkan bibirnya, matanya yang dingin menunjukkan sedikit pujian. Meskipun Landon Sand sedikit cemas, Meyer tidak membencinya. Sebagai gantinya, dia merasa sedikit jengkel, dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Putih salju di dadanya sudah berakhir, penuh godaan kebingungan. Apakah itu orang kayu? Kamu akan segera tahu. Kata-kata provokatif Meyer benar-benar memicu Landon Sand dan segera menciumnya. Maka kamu harus menebus gadis ini. Bagi orang yang dia cintai, Meyer tidak malu sedikit pun. Dengan busur licik di sudut mulutnya, dia berguling dan mendorong Landon Sand ke tanah, dan dia kehilangan dirinya dengan cepat, mengerang dan berkeringat. Keduanya telah melemparkan di istana Guangtian selama 5 hari sebelum mereka berhenti dengan puas. Tubuh Meyer lemas dan tidak masuk akal, dia memutuskan untuk lebih terkendali, dan tubuhnya tidak akan tahan lagi. Setelah mengumbar kekerasan, Landon Sand juga melepaskan tekanan mental dan merasa santai. Aku benar-benar melayani kamu, gadis ini mengambil kembali apa yang aku katakan sebelumnya, biarkan teman lamamu datang dan melayani kamu bersama, gadis ini tidak bisa melayani kamu sendirian. Meyer mengerjap matanya dan ekspresi Landon Sand agak tidak berdaya. Meyer, biarkan kamu beristirahat selama beberapa hari lagi. Lagi pula, 100.000 tahun telah berlalu, dan tindakan saya di sini tidak terburu-buru. Landon Sand melihat tubuh Meyer melemah dan tersenyum malu. Meyer bersenandung lembut, gadis ini tidak ingin menunda perjalanan Anda. Saya juga seorang kultivator surgawi jangka menengah, dan tubuh saya tidak begitu lemah. Lagi pula, mengikuti Anda, saya tinggal di tas binatang sebagian besar waktu dan tidak dapat mempengaruhi tindakan saya. Melihat Meyer berulang kali berkeras, Landon Sand tidak mudah ditolak. Tidak lama kemudian, Meyer mengenakan gaun hitam panjang, dengan bahunya dipotong pinggang, dan otot-ototnya seperti lemak, sedingin es dan mulia. Landon Sand, situasi di Tianmu Immortal Territory belum diputuskan, apa rencanamu selanjutnya? Meyer bertanya dengan tegas sambil menyelesaikan makepnya.
Setelah berpikir sebentar, Landen Sen berkata, pertama pergi ke Gunung Longsui untuk melihat apakah istana Jiangjun masih ada di sana, dan kemudian pergi ke Huanghuaguan, 7 istana suci dan Luan Xishan. 100.000 tahun telah berlalu, dan Landen Sen memiliki keprihatinan di dalam hatinya, merawat keselamatan almarhum dan teman-temannya. Bahkan jika wilayah abadi Tianmu benar-benar ditempati, berdasarkan kultivasi Anda dan saya, selama Anda bertindak dengan cara yang rendah, seharusnya tidak ada banyak bahaya, tambah Landen Sen. Meyer memahami pikiran Landen Sen dan mengangguk sedikit, oke, tanpa basa-basi, mari berangkat sekarang. Begitu suara itu jatuh, Meyer terbang kembali ke tas binatang roh Landen Sen. Setelah Landen Sen meninggalkan istana Guangtian, ia terbang jauh-jauh ke kota terdekat bernama Kota Xinjiang Timur, ke Gunung Huaguo. Ada arai teleportasi di kota Dongjiang yang dapat mencapai kota Zhongzhou, dan arai teleportasi non-directional di kota Zhongzhou dapat mencapai daerah dekat Gunung Longsui. Ini adalah rute tercepat ke istana Jiangjun. Sepanjang jalan, Landen Sen nyaris tidak melihat bayangan setengah biksu, dan dia tidak bisa menemukan biksu untuk mencari tahu tentang situasi domain abadi Tianmu. Meskipun lokasi saat ini adalah perbatasan timur Dongsheng Senzu, itu seharusnya tidak begitu sepi. Landen Sen melepaskan mata iblis suci, sambil bergegas menemukan biksu itu. Akhirnya, setelah bepergian selama 2 hari, Landen Sen akhirnya menangkap seorang biarawan gemuk pendek. Biksu Chungki hanya memiliki tingkat kultivasi awal manusia abadi, sehingga tampaknya ia harus menjadi biarawan asli dari Dongsheng Senzu. Ketika biksu besar itu terbang menjauh, tiba-tiba dia merasakan angin kencang di belakang, dan dia berbalik untuk menatapnya dengan ketakutan. Dengan linglung, cahaya yang menyilaukan melayang di depannya. Meskipun Landen Sen hanya mengeluarkan sedikit tekanan spiritual, dia takut pada biksu yang pucat itu, dan buru-buru menggenggam tinjunya ke arah Landen Sen dan berkata, Junior Liu Yunsan adalah seorang kultivator biasa, saya ingin tahu apakah pakar senior ini memiliki saran. Jangan gugup, anak ini tidak jahat, hanya ingin menanyakan sesuatu tentang domain abadi Tianmu, kata Landen Sen dengan tenang. Senior, tolong katakan padaku, Junior. Kamu tahu segalanya. Dunia tidak damai akhir-akhir ini, dan biksu yang Chungki terlihat gelisah dan sedikit tergagap. Landen Sen menemukan alasan secara acak dan berkata, itu saja, pemuda ini telah berada di gunung yang dalam selama 100.000 tahun. Dia hanya meninggalkan bea cukai hari ini dan menemukan bahwa jumlah pembudidaya Dongsheng Senzu menjadi sangat langka. Mengapa ini?